Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sebagai suatu kerajaan yang cukup besar pada masanya, yang wilayahnya waktu itu diperkirakan mencapai hampir seluruh Nusantara dan juga sebagian wilayah negara tetangga sekarang, Majapahit tentunya memiliki sistem pengelolaan air yang cukup memadai. Mengingat Majapahit khususnya daerah Trowulan ini diperkirakan sebagai pusat pemerintahan kala itu. Pengelolaan sistem pengairan tentunya menjadi syarat mutlak bagi kerajaan Majapahit kala itu, dikarenakan memang kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang agraris, di mana musim yang ada hanya ada dua musim, yakni musim kemarau yang kering dan juga musim penghujan. Jika bisa mengelolanya dengan cukup bagus, maka ketika musim kering, daerah ibu kota kerajaan tidak sampai mengalami kekeringan, dan jika ada musim penghujan tidak sampai mengalami kebanjiran. Oleh karena itu, Majapahit perlu membangun bendungan-bendungan, saluran-saluran, dan juga penampung-penampung air untuk mengelola sistem pengairan di ibu kota kerajaannya. Dan sekarang kita tiba di salah satu peninggalan saluran airnya, yaitu saluran air kuno yang terletak di daerah Nglinguk, Trowulan, Mojokerto. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Museum Mojopahit Trowulan, yaitu di sisi barat, dan juga dari Sumur Upas ataupun Candi Ketaton. Serta tidak terlalu jauh juga dari kolam yang cukup terkenal di Trowulan ini, yaitu kolam Segaran, kolam kebanggaan Majapahit tempo dulu, yang konon digunakan sebagai tempat menjamu makan-makan para tamu negara. Jika telah selesai, katanya piring-piring yang berlapiskan emas dibuang langsung di kolam Segaran ini. Saluran air kuno ini yang terletak di Nglinguk, Trowulan, Mojokerto, berada di tengah-tengah area kebun tebu di kanan kirinya, dan posisinya juga cukup rendah di bawah jalan yang memiliki ketinggian sekitar 2,15 meter dari posisi saluran air kuno ini. Saluran air ini diperkirakan merupakan bagian dari sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit yang masih eksis pada abad ke-13 sampai ke-15. Keberadaan saluran air kuno ini memperkuat dugaan akan adanya waduk dan saluran kuno dari masa Majapahit. Seorang peneliti bernama Maclean Pond dalam tulisannya sekitar tahun 1926 telah mengidentifikasi sekurang-kurangnya ada 18 buah waduk, baik yang alamiah maupun yang buatan, beserta saluran-saluran air yang masih tersisa di sekitar ibu kota Majapahit. Saluran air kuno ini seperti yang kita lihat dibentuk dari susunan batu bata. Kalau kita lihat kerapatannya ini mirip sistem kosot, sepanjang sekitar 56,92 meter. Bentuk saluran air berupa lorong memanjang dari sisi timur sampai ke sisi barat, berupa struktur dinding saluran pada sisi utara dan juga selatan. Lebar saluran antara dinding sisi utara serta dinding sisi selatan berukuran sekitar rata-rata 90 cm. Keadaan kumpulan batu batanya sebelah sisi timur masih lumayan cukup bagus, akan tetapi
yang sisi barat mengalami kerusakan, sehingga tidak seluruhnya terlihat utuh. Sayangnya ketika kita datang kemari, ini pas musim puncak-puncak kemarau, yakni awal November. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan, dan jika turun hujan maka di saluran air ini akan penuh terisi dengan air. Akan tetapi momen-momen seperti itu belum bisa kita saksikan sekarang ini, karena memang kondisinya sekarang cukup kering, serta angin yang berhembus di sini membawa hawa panas yang cukup menyengat. Dalam proses penyusunan struktur batu bata di saluran air kuno ini, terdapat dua jenis batu bata penyusun. Yang pertama adalah satu kelompok jenis batu bata yang berukuran cukup tebal dan besar, dengan ukuran yang terbesar memiliki panjang 42 cm, lebar 28 cm, dan juga ketebalan sekitar 9,5 cm. Kelompok bata penyusun yang kedua berukuran lebih tipis dan juga lebih kecil. Yang terbesar pada kelompok ini berukuran panjang 35 cm, lebar 17 cm, dan ketebalan 6 cm. Kita lihat di sini ada berapa lapisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lapisan batu bata. Sekarang kita lihat yang sisinya lagi. Ini ada berapa lapisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang seperti saya bilang tadi, ada dua penyusun, ada yang batu bata berukuran lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, ini yang unik ada di sampingnya. Samping kiri ini ada satu bata itu sama dengan dua lapisan batu bata ukuran kecil, dan sebelahnya ukuran lebih besar. Kalau lebih besar berarti jumlah keseluruhan sekitar 10 lapisan. Tapi kalau yang ukuran kecil tadi sekitar 11 lapis batu bata. Karena sebenarnya saluran air kuno ini letaknya cukup strategis, karena dekat dengan kolam Segaran dan juga Museum Agung Trowulan Mojopahit, yang di dalamnya ada situs pemukiman elit, serta di selatannya ada Candi Keraton dan Sumur Upas, serta pemukiman elit segi 6. Maka sebenarnya saluran ini cukup vital bagi kehidupan masyarakat Majapahit tempo dulu. Tetapi karena memang letaknya cukup jarang ada yang tahu di daerah perkampungan, maka untuk yang datang kemari sangat-sangat jarang. Padahal dulu peranan saluran air ini cukup vital teman-teman, karena sebagai fungsi mengatur air di dalam kota Raja Majapahit, baik itu untuk mengatur ketika musim kering, musim kemarau, dan juga mencegah banjir di kala musim penghujan. Apalagi Majapahit tempo dulu sangat mengandalkan akan produksi pertaniannya, maka dari itu sistem pengairan yang cukup baik tentunya bisa sangat membantu untuk menghasilkan panen yang lebih baik lagi. Sebenarnya pemerintah melalui Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional pernah melakukan foto udara yang dimulai sekitar tahun 1973 sampai tahun 1980-an. Itu menunjukkan bahwa keberadaan jaringan kanal di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Jalur kanal yang lurus ini memanjang sekitar 4,5 sampai 5,5 km.
dan persilangan membentuk kisi-kisi. Lebarnya sendiri tidak kurang dari 20 meter. Bahkan ketika dipetakan terakhir mencapai 40-80 meter. Serta kedalamannya 6-9 meter. Sisa jalur kanal ini saat ini masih bisa dikenali teman-teman, kendati umumnya sudah menjadi persawahan untuk penduduk. Ini untuk struktur batu bata yang lebih tebal, dan ini struktur batu bata yang lebih kecil. Ketebalannya sekian dibandingkan dengan yang tebal ini 2 kali lipatnya. Sedangkan untuk panjangnya ini lebih sedikit, ini sampai 2 kali lipat juga. Seperti yang dijelaskan seperti di awal tadi, struktur ini memang dibangun melalui 2 batu bata yang berukuran berbeda, ada yang lebih tebal dan lebih lebar, dan ukuran yang lebih kecil lagi seperti yang kita amati sekarang ini. Demikian teman-teman informasi tentang saluran kuno peninggalan Kerajaan Majapahit. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua guna melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang adiluhur. Rahayu.